Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator Ginta Agustina dengan NIM 24016022 dan ada rekan saya Fani Marda Putri dengan NIM 24016014 dan saya Aulia Nur Hasana dengan NIM 24016006. Kami akan menyampaikan materi mengenai upaya pembaharuan masalah pendidikan di Indonesia. Untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Fani Marda Putri. Kepada Fani Marda Putri kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum terjadi karena perkembangan masyarakat, teknologi yang semakin maju, dan kebutuhan siswa yang berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan. Adapun jenis kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia, yang pertama itu kurikulum tahun 1968, yang mana pada kurikulum ini materi pembelajarannya dipisahkan, pembelajaran bersifat sederhana dan banyak menekankan hafalan. Yang kedua yaitu kurikulum tahun 1975, yang mana kurikulum ini tujuan pembelajarannya lebih jelas, guru berperan sebagai perencana dan evaluator. Yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1994, di mana kurikulum ini materinya terlalu padat dan kurang fleksibel sehingga membebani siswa. Dan yang selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yang mana kurikulum ini menekankan kompetensi pembelajaran aktif dan namun penerapannya belum merata. Dan yang terakhir yaitu kurikulum tahun 2013, yang mana kurikulum ini memperkuat kerakyatan siswa, pembelajaran bersifat aktif dan penilaiannya bersifat autentik. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi yang telah dijelaskan oleh Fani Marda Putri. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Aulia Nur Hasana. Kepada Aulia kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kita semua tahu bahwa kondisi geografis, sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang sangat beragam menuntut sebuah pendekatan yang fleksibel, kreatif, dan adaptif. Kita tidak bisa menggunakan satu pendekatan itu seragam. Nah, oleh karena itu, model pendidikan harus hadir dalam berbagai format agar semua warga mendapatkan layanan sesuai dengan situasi mereka. Nah, maka inilah filosofi dasar dari pendidikan inovatif. Nah, model pertama yang menjawab tantangan ini adalah SD kecil. Model ini dirancang untuk daerah terpencil dengan jumlah peserta didik yang sangat sedikit, dan kuncinya adalah sistem multi-grade, di mana satu guru mengajar untuk beberapa tingkatan kelas sekaligus. Meskipun sederhana, SD kecil ini memastikan hak anak atas pendidikan dasar itu terpenuhi di lokasi yang sulit. Lalu selanjutnya kita memiliki SD Pamong, yang dimana berfokus pada humanisasi. Di sini guru bertindak sebagai pamong atau pendamping, bukan hanya sebagai sumber pengetahuan. Dengan fleksibilitas waktu dan integrasi yang kuat kepada masyarakat, SD Pamong bertujuan menjadikan peserta didik mandiri dan berkembang sesuai dengan potensinya, sekaligus menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang baik dan juga berharga. Selanjutnya, untuk jenjang menengah ada SMP dan juga SMA terbuka. Model ini adalah solusi nyata bagi remaja yang terkendala ekonomi, remaja yang bekerja, sambil bekerja, maupun tinggal jauh dari kota. Nah, dengan pola belajar yang mandiri melalui modul, bimbingan tutor, dan juga efektif dan juga tetap muka terbatas di TKW, ini tuh sekolah terbuka menurunkan angka putus sekolah dan juga menegakkan prinsip pendidikan sepanjang hayat. Lalu kemudian ada di tingkat perguruan tinggi ada Universitas Terbuka atau UT yang menjadi tonggak demokratisasi pendidikan. Nah, sebagai PTJJ berbasis teknologi, UT membuka akses bagi siapapun, pekerja, ibu rumah tangga maupun warga di pelosok untuk menempuh pendidikan tinggi. Jadi teknologi di sini menjadi tulang punggung, memungkinkan proses pembelajaran itu tanpa batas ruang dan waktu. Jadi keberhasilan semua model inovatif tadi sangat bergantung pada peran teknologi. Teknologi membuat proses pendidikan menjadi terbuka, fleksibel, dan juga inklusif. Pendidikan inovatif adalah jawaban Indonesia atas kesenjangan, memastikan pendidikan hadir bagi siapa saja, bagi semua, dimanapun mereka berada. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Aulia Nur Hasana. Untuk materi terakhir ada PLS atau pendidikan luar sekolah. Itu sasarannya untuk masyarakat yang tidak kebagian dengan pendidikan formal. Pendidikan luar sekolah seperti
Paket A, paket B, dan paket C itu ijazahnya masih sama dengan pendidikan formal SD, SMP, dan SMA. Nah, pendidikan luar sekolah ini itu membentuk masyarakat yang lebih kreatif, inovatif, dan mandiri. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 12. Kami pamit undur diri, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.